Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan edisi khusus untuk menjawab soal-soal perkuliahan teori probabilitas. Oke, kita akan lihat soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita sudah sampai kepada seri yang ke-20. Ternyata sudah panjang langkah yang kita lalui. Nah, kita akan lihat soal 2.78. Nah, kata soal 2.8, a class in advanced physics is comprised of 10 juniors, 30 seniors, and 10 graduate students. The final grade shows that 3 of junior, 10 of senior, and 5 of the graduate students receive an A for the course. If student is chosen at random from this class and is found to have earned an A, what is the probability that he or she is senior? Nah, ini adalah cerita peluang bersyarat. Nah, ingat, tengok lagi perkuliahan kita di www.radoinstitute.com tentang perkuliahan berpeluang bersyarat. Jika diketahui peristiwa A itu adalah peristiwa terpilih siswa yang bernilai A, nilai A, dan B adalah peristiwa dia yang terpilih adalah senior, terpilih yang senior. Nah, yang ditanya dalam soal ini adalah berapakah peluang terpilihnya dia itu senior dengan syarat dia adalah terpilihnya siswa yang mendapat nilai A. Nah, ini soal yang terjawab. Jadi soal 278 ini berbunyi bahwa dalam suatu kelas kuliah fisik lanjut itu terdiri dari 10 siswa junior, 30 senior, dan 10 graduates. Nah, nilai akhirnya diketahui yang mendapat A itu hanya 3 junior, 10 senior, dan 5 graduate. Nah, katanya jika siswa itu dipilih dari kelas dan diketahui dia mendapat nilai A, tentukan peluang yang terpilih itu adalah senior. Tentu cara menjawabnya dengan notasi peluang B bersyarat A. Cara membacanya, dia peluang terpilih senior dengan syarat atau diketahui telah terpilih siswa yang bernilai A. Jadi yang di depan ini adalah khusus untuk yang ditanya. Yang di belakang ini yang telah diketahui. Dalam soal kan jelas sekali bunyinya. Yang ditanya itu berapa senior. Jika telah diketahui dia mendapat nilai A. Nah, seperti teori, tentu jawabannya adalah A beririsan B dibagi dengan peluang A. Pembaginya adalah yang diketahui. Oke, kalau begitu, ini dapat dijawab dengan cara, kalau A beririsan B maksudnya dia senior dan dia juga mendapat nilai A. Berapa senior mendapat nilai A? 10. Nah, berapa ruang sampelnya? 50 student. Nah, ini maksudnya adalah dia senior dan mendapat A. Sedangkan pembaginya peluang yang
mendapat nilai A. Yang mendapat nilai A itu apa? Ada 3 junior, 10 senior, dan 5 graduated. Berarti 18. 18 per berapa? 18 per 50. Ingat ruang sampelnya 50. Berarti sama dengan 10 per 18. Nah, jadi ini adalah kasus cerita peluang bersyarat. Jadi diperhatikan sekali lagi, kita sudah sampai kepada kasus nilai peluang bersyarat. Ciri-ciri bersyarat itu ada 2 peristiwa, yang satu untuk yang ditanyakan, yang satu adalah peristiwa yang telah diketahui. Yang untuk ditanyakan itu letaknya tentu di depan. Kalau tadi contohnya, peristiwa A adalah yang terpilih mendapat A, B itu adalah senior, karena yang ditanya peluang senior, bersyarat atau telah diketahui dia mendapat A, tentu B bersyarat A. Tapi pembaginya adalah selalu yang diketahui tadi. Ingat peluang, pastikan Anda mengenal ruang sampel. Karena ruang sampel itu penting sekali. Dalam soal ini ruang sampelnya tetap 50. Oke, guys? Paham ya? Itu kejadian peluang bersyarat. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Ya, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Random sample of 200 adults classified below by sex and their level education attained. If a person is picked at random from this group, find the probability that the person male given the person has secondary education. B, the person does not have college degree given the person is a female. Jadi kalau ada kata given, ada kata-kata given, itu bersyarat. Nah, sekarang kita lihat soal yang A dulu. Nah, dia selalu pasti ada 2 peristiwa. Nah, kalau peristiwa A untuk soal A itu adalah yang male, oke, male, dan yang B, peristiwa B untuk soal A adalah secondary education. Secondary education. Nah, sekarang yang ditanya lagi, coba lihat yang ditanya yang A. Yang ditanya adalah peluang dia itu male dengan syarat dia itu secondary education. Jadi bagaimana cara menotasikannya? Tentu dia peluang yang di depan itu yang ditanya. Tentu male dengan syarat dia A, kita dari tadi kita beri notasi A. Ya, tadi ini notasi A male dengan syarat secondary. Oke, jadi cara menjawabnya tentu sama dengan tadi, peluang dia itu male beririsan secondary dibagi dengan peluang secondary. Nah, dalam menentukan ini tetap ingat ruang sampelnya adalah 200. Karena dia ada 200. Jadi ini ruang sampel. Nah, A irisan B itu maksudnya dia male, dia secondary. Mana dia? Male secondary nih. Dia male tapi dan dia secondary. Berarti peluang A beririsan B itu jawabannya adalah 28 per 200. Nah, dibagi dengan peluang secondary education. Secondary education itu apa? 28 tambah 50. Ini termasuk secondary. Semuanya secondary education. Berarti 78 per 200. Ini berarti 78 per 200. Jadi berapa jawaban untuk soal yang A? Untuk soal yang A jawabannya adalah 28 per 78. Nah, itu dia. Sekali lagi, karena yang ditanya adalah berapakah peluang persen male, berarti posisinya di depan. Given diberikan secondary education being.
Nah, yang dikatakan A irisan B sekali lagi, dia secondary dan juga male. Berarti dia 28 ini. Tetapi pembaginya secondary semuanya ini secondary ini 28 tambah 30 ini 250 ini adalah bagian dari secondary. Jadi soal yang A jelas 28/78. Yang B, kita lihat yang B, person does not have college degree. Oke, given that person is female. Nah, ini jawaban sederhana saja. Kita lihat yang B jawabannya. Yang B, andaikan peristiwa A itu, oke, tadi peristiwa A, dia tidak college degree. Dia tidak college degree. Tidak college degree. Dia bukan college degree. Oke. Bukan college degree. Bukan college degree. Dia bukan college degree. Yang B itu female. Yang B female. Sedangkan yang B adalah female. B female. Nah, tentu cara menjawabnya adalah peluang dia bukan college degree bersyarat female. Bersyarat atau diberikan, given bahasa. Tentu peluang A bersyarat B, dia bukan college, tetapi dia female. Ini B. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan dia bukan college, tapi female? Coba lihat. Nah, yang bukan college ada dua. Elementary dan secondary. Itu yang bukan college. Oke, yang bukan college itu elementary dan secondary. Nah, yang dikatakan bukan college tapi female berarti ini dia 45 dan 50. 45 dan 50 ini bukan college tapi female. Yang dikatakan bukan college, ini dia, not have college degree. Dia tidak memiliki college degree, berarti yang betul itu dia adalah elementary dan secondary. Yang female 45 dan 50. Berarti kalau begitu, yang ini adalah 45 tambah 50, 95. Oke, kita lanjutkan. Share. Nah, kita hapus dulu biar cantik. Nah, ini dia tadi. Jadi dengan kata lain tadi adalah dia bukan college degree. Berarti dia adalah elementary secondary yang female. 45 tambah 50. Berarti 95. Karena peluangnya itu per ruang sampel, ini per 200. Dibagi dengan peluang female. Nah, kalau dikatakan female, ini seluruhnya nih. 45 tambah 50 tambah 17, nih. Ini adalah semuanya female. Berarti 12 naik 1, 11, 112 dibagi 200. Kenapa dibagi 200? Ya karena peluang kan dibagi ruang sampel. Berarti keseluruhannya adalah nilai peluangnya dia bukan dari college degree tapi female 95/112. Nah, jadi soalnya ini cukup menarik. Jadi ini soal yang bersyarat. Jadi pastikan Anda mengenal soal-soal bersyarat. Ciri-cirinya dua peristiwa, mengkai kata-kata diketahui, given diberikan, diketahui gitu. Jadi jelas soalnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Share.
Soal berikutnya. Nah, ini dia. In experiment to study the relationship of hypertension and smoking habits, the following data are collected from 180 individuals. Nah, ini 180 pasti sebagai ruang sampel. Where H and H in the table stand for hypertension and non-hypertension respectively. Berarti H itu hypertension dan NH itu non-hypertension. If one of these individual is selected at random, find the probability that the person is experiencing hypertension given the person is happy smoker. Nah, karena ada sekali lagi, karena ada bahasa given, pasti bersyarat. Jadi cara menjawabnya, pastikan dulu kenal yang peristiwa A. Kita lihat peristiwa A. Peristiwa A untuk soal ini adalah dia hypertension. Dia hypertension. Hypertension. Sedangkan B, dia adalah heavy smoker, perokok berat. Heavy smokers. Nah, yang ditanya dalam soal ini adalah peluang dia hypertension, tapi dia diketahui juga heavy smokers. Yang ditanya di depan. Maka dia peluang A bersyarat B, A irisan B. Pembaginya adalah yang diberikan tadi. Jangan terbalik. B. A irisan B artinya apa? Dia heavy smoker dan hypertension. Hypertension heavy smoker nih dia. Irisannya 30/180. Ingat pembaginya adalah 180. Sedangkan yang B itu adalah untuk heavy smokers. Heavy smokers itu 30 tambah 19. Ini heavy smokers nih. 30 tambah 19. Berarti 49/180 tetap. Karena ruang sampelnya kan itu juga. Maka peluang dia seorang hypertension diberikan perokok berat adalah 30/49. Soal yang B. Soal yang B, a non-smoker given that person experience no hypertension. Yang A-nya non-smokers, peristiwa A-nya non-smokers, smokers. Sedangkan yang B-nya tadi adalah no hypertension, no hypertension. No hypertension. Nah, jadi kalau begitu, dia yang ditanyanya adalah non-smokers, diberikan non-hypertension. Berarti peluang A beririsan B dibagi dengan peluang B. Oke, dapat kita jawab non-smoker tapi dia no hypertension. Ini 48. Dia non-smoker dan no hypertension. 48/180. Ingat pembaginya 180 karena peluang itu dibagi dengan ruang sampel. Bagi lagi dengan peristiwa berikutnya, peluang dia no hypertension. No hypertension itu yang mana? 48 tambah 26 tambah 19. Itu yang hypertension. Jadi no hypertension adalah 48 tambah 26 tambah 19. Nah, ini dia. Tambahkan 86 14 tambah 9 23. 3 naik 2 di sini. 2 4 2 1 9. 93. Jadi di sini adalah 93/180. Jadi 48
per 93. Oke, kita lihat yang no hypertension tadi 48 tambah 26 tambah 19, 8 tambah 6 itu 14, 14 tambah 9 23. 3 naik 2, 24 28 193. Oke, benar. Jadi jawabannya benar 48, ini untuk soal B, ini soal yang A. Jadi kita telah lihat gitu. Soal yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah soal yang bersyarat. Ciri-cirinya sederhana saja. Jadi udah berapa hal kita lihat, ada kejadian saling lepas, tidak saling lepas, ada kejadian bersyarat dan berbagai peluang yang harus kita pahami ciri-cirinya. Jadi sekali lagi saya nyatakan, silakan sering-sering masuk ke kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com untuk melihat teori seperti apa peluang bersyarat tadi. Karena pada edisi khusus kita hanya membahas soal-soal saja. Karena teori perkuliahannya sudah saya bahas tuntas di www.radoinstitute.com. Terima kasih, saya rasa pertemuan pada seri ke-20 ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdiendra bersama Kampus Dunia Maya undur diri dulu.